Refleksi kebangkitan kaum berpikir di NKRI. Golongan yang berpikir dan mereka yang menggunakan akalnya. Tahukah teman-teman, ada beberapa ayat di Al-Quran yang memberi petunjuk kepada manusia untuk berpikir dan menggunakan akal sehatnya. Jika teman-teman tidak tahu, ini bukti bahwa kita sebagai Muslim benar-benar tidak mengkaji Al-Quran. Bahwa ada 100 ayat yang redaksinya tanda-tanda bagi kaum yang berakal atau berpikir. Ada lagi teman di WA grup saya malah menimpali bukan 100 ayat mas, tapi ada 300. Ada 300 ayat yang kira-kira akhir dari kalimat ayat tersebut adalah tanda-tanda bagi kaum yang berpikir atau kaum yang berakal. Tentunya di sini adalah akal sehat, bukan akal-akalan. Buat saya ini menarik jika dihubungkan dengan quote-nya Rocky Gerung. Begini, Rocky Gerung pernah berkata, sekolah adalah bukti bahwa kamu pernah belajar, bukan bukti bahwa kamu pernah berpikir. Dan mungkin pendapat pribadi yang saya buat sendiri ini mungkin juga cocok, bahwa sekolah itu atau kuliah itu menghasilkan common knowledge. Sehingga isi otak daripada mereka yang kuliah atau sekolah itu adalah common knowledge saja. Sedangkan orang-orang yang berpikir di setiap zamannya mereka memberi hasanah keilmuan baru. Tahu ya bedanya ya. Jadi orang yang kuliah dan orang yang sekolah itu hanya mendapatkan common knowledge, pengetahuan umum ya. Sedangkan orang-orang yang berpikir itu mereka mendapatkannya itu seperti ilham. Itu yang disebut buah pikir. Jadi di setiap zamannya mereka ini selalu memberi hasanah keilmuan baru. Dalam situasi normal, ceteris paribus dalam bahasa Latinnya, kita butuh common knowledge dalam situasi normal, ya. Tapi dalam situasi di luar ceteris paribus, kita butuh para pemikir. Terminologi saya, pemikir adalah orang-orang yang melampaui zamannya. Pemikir adalah orang-orang yang memproduksi pikirannya sendiri, bukan corong dari pikiran-pikiran orang lain atau corong daripada common knowledge. Bahasa milenial yang lebih mudah, pemikir adalah man with his own brainy quotes. Mengapa man, bukan woman? Karena 25 rasul di Al-Quran itu adalah laki-laki semua. Dan 25 orang paling terkenal itu adalah pemikir kelas wahid, kelas atas. Tapi bukan berarti wanita tidak bisa berpikir. Ada juga di abad pertengahan, yaitu ada Rabiah Al-Adawiyah, muslimat sufi yang juga punya quote-quote hebat. Bahkan sebelum ada wanita-wanita hebat di Eropa. Bahkan saya pernah terinspirasi oleh Al-Adawiyah ketika membuat lagu Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada. Maka dari itu, setiap orang ketika memuji lirik lagu itu, saya selalu bilang itu bukan saya. Itu adalah Rabiah Al-Adawiyah. Saya hanya menjadi corong daripada Rabiah Al-Adawiyah. Tapi itu dah common knowledge bagi penggemar sufi-sufi. Mengapa Rocky Gerung banyak fansnya dan selalu banyak orang yang minta tanda tangan dan berfoto sama dia? Kenapa? Apa karena dia tampan? Ya, enggak juga sih. Apa dia selebritis? Tentu bukan. Apa dia anak band atau artis sinetron? Tidak juga. Apa dia presiden, menteri? Bukan. Rocky Gerung digemari karena pemikirannya. Suka atau tidak, dia adalah intelektual terkenal. Pastinya, penggemarnya juga mereka yang haus akan intelektualitas. Begitupun dengan yang benci dan yang gak suka mereka, juga pasti adalah golongan-golongan dari anti-intelektualism. Dalam pemahaman yang lebih sopan, mereka yang tidak tertarik bahkan cenderung tidak suka dengan akal atau pemikiran adalah mereka-mereka yang selalu mengedepankan perasaan. Mereka yang mengedepankan perasaan biasanya, 1. Senang mendengar kebenaran yang menyenangkan hatinya saja. 2. Sulit mengaktifkan logika. 3. Sulit menerima fakta. 4. Tidak punya kemampuan berargumentasi. Nomor 5. Minim literasi.
Dan yang keenam, selalu mengedepankan asumsi. Menurut hemat saya, menjadi terkenalnya Rocky Gerung adalah sinyal kebangkitan intelektual sejati dan kebangkitan kaum intelektual Indonesia. Suka atau tidak, like it or not, seneng apa gak seneng?